Bab 1229. Pisau Sila. Benda ilahi turun di 5 dimensi. Mileye mengerutkan kening. Jelas, biksu tua itu melihat bahwa dia sekarang dalam masa lemah, dan pihak lain tidak mau menyerah. Ini agak merepotkan. Mileye berkata dengan suara dalam di dalam hatinya, "Kakak sulung, apakah aku masih bisa memotivasi menara penjara alam?" Kakak sulung berkata, "Ya, namun umurmu mungkin sudah habis. Jadi, aku tidak menyarankan kamu untuk menggunakan menara penjara alam lagi." Mileye terdiam. Bagaimana menghadapi kuil kuno dan dunia Dao ini tanpa menara penjara alam? Sekarang, dia harus memblokir biksu tua itu dan benda ilahi yang datang itu, jika tidak, semua orang akan mati. Mungkin kuil kuno ini tidak akan membantai Master 5 dimensi ini, tapi dunia Dao ini pasti akan. Jangan pernah menaruh harapan pada belas kasihan musuh. Mata Mileye tertutup perlahan. Kali ini, tidak ada yang datang untuk membantunya. Dia harus mengandalkan diri sendiri. Di bawah, Jessica Guan dan Wita baru saja melihat Mileye. Mereka tahu bahwa jika Mileye tidak dapat menangani ujian ini, aliansi alam semesta 5 dimensi akan runtuh dalam sekejap, dan kemudian seluruh 5 dimensi akan dibantai atau diperbudak. Pertempuran ini terkait dengan nasib 5 dimensi. Jika kamu kalah, kamu tidak perlu menunggu bencana 5 dimensi. Pada saat ini, ruang hampa di atas kepala semua orang tiba-tiba terbelah, dan kemudian, sebuah pisau panjang muncul di depan mata semua orang. Begitu pisau panjang ini muncul, ruang hampa yang dilaluinya berubah menjadi ketiadaan, lalu berubah menjadi tanah mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kepala Mileye, "Pisau Sila." Ini adalah salah satu dari 3 pisau kuil kuno yang paling berharga. Pisau ini diberkati oleh ajaran Buddha dari biksu terkemuka kuil kuno di masa lalu. Pisau ini dapat mengalahkan iblis sesat dan roh jahat. Selain itu, pisau ini memiliki kekuatan reinkarnasi. Sekali dipotong, itu akan langsung memasuki reinkarnasi neraka, dan tidak akan bereinkarnasi selamanya. Kekuatan benda ini masih lebih tinggi dari lonceng Tiandao. Ini suara kakak sulung. Mileye sedikit bingung, "Kakak sulung, kenapa kamu tahu banyak tentang harta karun kuil kuno?" Setelah hening sejenak, kakak sulung berkata, "Apakah kamu lupa dari mana pendahulu berasal?" Dengan kata-kata itu, Mileye mengerti. Pendahulu dulu berasal dari kuil kuno. Mileye menatap biksu tua itu. Biksu tua itu merentangkan telapak tangannya, dan pisau sila jatuh ke tangannya. Saat dia memegang pisau itu, aura pada tubuh biksu tua itu tiba-tiba berubah. Aura biksu tua itu sebelumnya lembut, tetapi saat ini, aura biksu tua itu telah menjadi semacam penindasan, dan ada jejak roh jahat di dalam penindasan. Bahaya. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Biksu tua itu sendiri adalah super master dari alam escape atas, dan saat ini, mendapatkan benda ilahi seperti itu seperti harimau yang ditambahkan sayap. Bagaimana cara menghentikannya? Mileye menarik napas dalam-dalam, lalu dia berjalan menuju biksu tua itu. Nyatanya, pilihan terbaiknya sekarang adalah menghindari keunggulan untuk sementara. Namun, dia tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, semua orang di arena akan mati. Tentu saja, dia masih punya pilihan lain, yaitu menyerahkan ruang buku. Namun, jika ruang buku diserahkan begitu saja untuk menyelamatkan nyawanya, kelangsungan hidup dengan cara itu lebih buruk daripada kematian. Hidup berarti berjuang untuk gengsi. Mileye memilih untuk bertarung. Mileye berjalan menuju biksu tua itu. Dia berjalan sangat lambat, di tangannya ada pedang Aether. Pedang Aether bukanlah pedang miliknya,
Namun kini pedang Aether dan dirinya benar-benar telah melebur dengan sempurna, seolah merasakan jiwa pertarungan sang master. Pedang Aether tiba-tiba bergetar hebat dan suara dengungan pedang mengguncang langit berbintang. Di langit berbintang, Jokoli berdua menatap Mileye, namun mereka tetap tidak bergerak. Tugas mereka sangat sederhana, menghadang Tiandao 5 dimensi yang mungkin akan bergerak. Dan Tiandao 5 dimensi itu tidak berada di alam semesta 5 dimensi saat ini. Di langit berbintang dunia Dao, Saferamu berjalan perlahan dengan seekor ikan di tangannya. Di tengah jalan, sebuah suara terdengar dari sampingnya, dia seharusnya dalam bahaya sekarang. Saferamu tidak berbicara. Suara itu berkata lagi, apakah kamu benar-benar tidak akan membantu? Saferamu tiba-tiba berhenti, dan dia berkata dengan lembut, aku kehabisan waktu. Dalam waktu aku yang terbatas, yang bisa aku lakukan bukanlah membantunya seri dengan lawan, tetapi memberinya kekuatan untuk menghadapi kesulitan apapun. Apa yang dia kebutuhan adalah pertumbuhan. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Suara itu tiba-tiba bertanya, waktu hampir habis. Apa maksudmu? Saferamu tertawa dan berkata, tidak ada maksud lain. Suara itu berkata, apa yang kamu sembunyikan dariku? Saferamu tersenyum dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia menghilang ke kedalaman langit berbintang. Alam semesta 5 dimensi. Mileye masih perlahan berjalan menuju biksu tua itu. Saat ini dia sebenarnya sangat lemah, dan dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Biksu tua itu memandang Mileye di depannya. Dia tidak berbicara lagi dan langsung mengayunkan pisaunya. Satu pisau. Hanya dengan satu pisau, semua orang di lapangan berubah ekspresinya. Dengan mengayunkan pisau itu, energi pisau abu-abu gelap menembus langit berbintang dan memotong lurus Mileye. Energi pisau abu-abu gelap lewat, ruang hampa menjadi ketiadaan, energi spiritual runtuh, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Pisau ini langsung melukai sumber energi alam semesta 5 dimensi. Melihat pisau itu, wajah Wita Zhang di bawah berubah drastis seketika, dan dia langsung bergegas menuju Mileye. Dia tahu bahwa Mileye saat ini sama sekali tidak bisa menghentikan pisau itu. Mileye tiba-tiba berkata, Nona Guan, blokir dia. Begitu suaranya turun, Jessica Guan langsung menghadang di depan Wita Zhang. Jessica Guan menatap Wita Zhang, percayalah padanya. Percayalah padanya. Wita Zhang menggenggam tangannya erat-erat, dan dia menatap Mileye di kejauhan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat memedulikan pria di depannya. Kapan ini dimulai? Wita Zhang sedikit bingung. Di kejauhan, Mileye memandangi energi pisau dan dia tahu kali ini, dia hanya bisa menangkisnya sendiri. Tidak ada yang membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mata Mileye menutup perlahan, dan pada saat ini, energi pisau telah mencapai posisi puluhan meter di depannya. Mileye tiba-tiba membuka matanya. Bang! Sinar merah darah naik dari tubuhnya ke langit, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang berubah menjadi merah darah. Melihat pemandangan ini, Jokoli berdua saling memandang, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Kekuatan garis darah apa ini? Ini sangat kuat. Dedi Mo tiba-tiba berkata dengan suara berat, garis darah ini di atas garis darah jalan iblis dan garis darah kaisar. Jokoli mengangguk, menatap lekat-lekat Mileye di bawah. Orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku khawatir ada seseorang di belakangnya. Umumnya, mereka yang memiliki garis darah yang kuat pasti memiliki seseorang di belakang mereka. Saat Mileye mengaktifkan garis darahnya,
pedang Aether di tangannya langsung berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Pedang berubah sesuai sifat pemiliknya. Saat ini, energi pisau sudah sampai ke Mileye. Mileye maju selangkah, di bawah satu langkah, ada lautan darah. Mileye menebas dengan pedang. Bang! Semburan darah meledak, dan energi pisau tiba-tiba diblokir oleh pedang Mileye. Namun, seluruh tubuh Mileye bergetar hebat di lautan darah, karena dia hanya memblokir energi pisau dan tidak mematahkannya. Pada saat ini, biksu tua itu di kejauhan berayun lagi. Pisau ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Mata Mileye ada semburan energi jahat, dia tiba-tiba meraung, dan domain darah muncul di lapangan. Setelah mengaktifkan kekuatan garis darah, domain darah luar biasa dahsyat. Mileye menebas dengan pedang lagi. Pedang ini, satu pedang, satu pikiran. Potong dengan pedang. Bang! Energi pisau di depan Mileye langsung dipotong berkeping-keping, tetapi energi pisau lain menembus udara. Mileye mengayunkan pedangnya secara horizontal, cahaya pedang berdarah itu menebas. Bang! Dalam sekejap, Mileye mundur hampir 1000 kaki dengan pedangnya, dan saat dia berhenti, bel tiba-tiba terdengar dari langit berbintang di atas kepalanya. Lonceng Tiandao. Dedi mau beraksi lagi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Mileye membuat mereka berdua ketakutan. Super jenius ini harus diberantas sekarang, jika tidak akan ada bencana besar di masa depan. Saat bel berbunyi, ruang hampa di atas kepala Mileye terbelah, dan kekuatan aneh ditembakkan dari udara, memotong lurus ke Mileye. Mileye mengangkat pedangnya dan menusuk, cahaya pedang berdarah berkelap-kelip di ujung pedang. Bang! Dalam sekejap, semburan darah meledak, dan Mileye mundur 1000 kaki, tetapi sebelum dia berhenti, biksu tua itu tiba-tiba muncul di depannya. Biksu tua itu diam-diam membacakan kitab suci, lalu mengayunkan pisaunya ke bawah. Saat pisau diayunkan, ada kekuatan aneh yang berkedip-kedip pada bilahnya. Kekuatan reinkarnasi. Mileye memblokir dengan pedang horizontal. Bang! Darah memancar dari tubuh Mileye. Mileye mundur dengan gila-gilaan, dan dalam proses mundur, biksu tua itu muncul di depannya lagi, menebasnya lagi. Saat ini, Mileye menginjak kaki kanannya. 3 jenis domain tiba-tiba muncul di lapangan. Ketika ketiga domain ini muncul, biksu tua itu langsung ditekan, dan Mileye menusuk dengan pedang. Pada saat ini, pedang Mileye lebih cepat dari pisau biksu tua itu. Pedang Mileye menunjuk langsung ke tenggorokan biksu tua itu, dan pisau sila biksu tua itu juga memotong ke arah kepala Mileye. Situasi sama-sama terluka. Biksu tua itu tidak menarik pisaunya, dan Mileye tidak menarik pedangnya. Bang! Bang! Dengan suara 2 ledakan yang menghancurkan bumi, biksu tua itu dan Mileye dengan gila-gilaan mundur lagi, dan keduanya mundur 1000 kaki jauhnya. Begitu Mileye berhenti, ada suara retakan di tubuhnya. Armor Raja Manusia. Armor Raja Manusia yang baru saja dibuat oleh tetua pandai besi untuknya terbelah. Tidak hanya itu, kekuatan misterius merusak armor Raja Manusia, dan armor Raja Manusia menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan reinkarnasi. Armor Raja Manusia tidak bisa memblokir kekuatan reinkarnasi ini. Di kejauhan, jubah emas muncul di biksu tua itu, dan jubah emas inilah yang secara paksa memblokir pedang Mileye barusan. Biksu tua itu memandang Mileye di kejauhan, melipat tangannya, dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, kamu benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan." Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mileye akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawannya barusan. Tahukah kamu, alam dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Mileye.
Yang paling penting adalah dia baru saja memegang pisau silah. Dapat dikatakan bahwa sedikit orang yang bisa melawannya di peringkat yang sama saat dia menggunakan pisau silah. Tapi Mileye ini bahkan baru saja seri dengannya. Dia tahu, karena garis darah Mileye. Dia kaget dengan garis darah ini. Apa garis darah itu? Ini sangat kuat. Tanpa pikir panjang, biksu tua itu tiba-tiba berjalan menuju Mileye dengan membawa pisau. Dia berjalan sangat cepat dan momentum yang kuat menyapu lapangan. Kali ini, Mileye tidak memiliki apapun untuk memblokir pisau silanya. Dengan pisau ini, Mileye pasti mati. Segera, pisau itu seperti banjir, menyapu langit berbintang hingga bergetar. Bersambung.